Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi konsep hidup dalam Al-Quran dan Hadis. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Ariseldi Rifki Habibullah, NIM 166. Saya Dara Mega Utami, NIM 097. Saya Fredianto Yusuf Bahtiar, NIM 179. Dan saya Lilis Febriani, NIM 191. Topik yang akan kita bawakan yang pertama adalah pengertian hidup dan kehidupan, yang kedua tujuan hidup, yang ketiga manfaat kehidupan, yang keempat hidup sosial dan bermasyarakat, dan yang terakhir adalah membangun ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, pengertian hidup dan kehidupan. Makna hidup dalam Islam bukan sekedar berpikir tentang realita, bukan sekedar berjuang untuk mempertahankan hidup, tetapi lebih dari itu memberikan pencerahan dan keyakinan bahwa hidup ini bukan sekali, melainkan hidup yang berkelanjutan. Hidup yang melampaui batas usia manusia di bumi, hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan setiap sang Khalik. Setiap yang beriman harus meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan lain yang lebih baik, abadi, dan lebih indah, yaitu alam akhirat. Dalam Quran Surah Ad-Duha ayat keempat, selanjutnya akan dibacakan oleh Fredianto. Ya, pengertian kehidupan. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ilustrasi Al-Quran dalam menggambarkan kehidupan dunia ini sebagai permainan, gurau, perhiasan, saling bangga dan berlomba dalam kekayaan, anak keturunan dan lain sebagainya. Kemudian umpama itu semua dengan tanaman yang pada awalnya mengagumkan petani kemudian menjadi kering dan hancur. Di ujung ayat ditutup dengan ungkapan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Satu hal yang paling menakutkan adalah ayat ini disertai dengan ancaman bahwa di akhirat kelak ada azab yang keras meskipun ada ampunan dan keridhaan Allah. Tujuan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku." Quran Az-Zariyat ayat 56. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Al-Baqarah ayat 30. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran 140. Dari ketiga ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan hidup kita di dunia itu pertama, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba
Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia juga harus menjadikan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidupnya. Kedua, menjalankan perannya sebagai khalifah. Istilah khalifah di sini adalah pemimpin, di mana manusia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidupnya dan alam sekitarnya. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, maka manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Tidak hanya itu, manusia juga berkewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari perilaku yang tidak baik, karena setiap perlakuan atau perbuatan manusia di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. 3. Meneruskan ajaran Islam. Tidak hanya beribadah dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia juga wajib menuntut ilmu dan meneruskannya pada generasi selanjutnya agar ajaran Islam tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Islam yang menyebutkan bahwa ilmu pendidikan Islam bukan hanya ilmu yang diajarkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga untuk menuntun perilaku manusia dan menunjukkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Manfaat kehidupan. Ada 3 manfaat kehidupan. Pertama, kehidupan menjadi terarah. Dengan setiap hari membaca Al-Quran, kita akan mengetahui mana yang hak dan batil, benar dan salah, dan kemampuan membedakan hal tersebut adalah hal mendasar yang harus dimiliki setiap muslim. 2. Kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup. Seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai naungan dalam hidupnya, maka hatinya akan diliputi ketenangan dikala menghadapi kesulitan dan permasalahan hidup karena ia yakin akan jadi. Ketiga, hidup menjadi kian bersih. Bersih dari noda-noda batin yang menjadikan cara berpikir gelap dan gemar melakukan kesalahan demi kesalahan sehingga tidak sadar bahwa dirinya telah bergelimang dosa. Kemudian, hidup sosial dan bermasyarakat. Di mana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat hidup seorang diri. Hidup bermasyarakat ini termasuk dalam muamalah, adapun prinsip-prinsip bermuamalah yang perlu dijaga yaitu pertama musyawarah, kemudian gotong royong, keadilan, dan toleransi. Membangun ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang lahir karena Islam yang dipeluk oleh sekelompok orang atau masyarakat. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11, dan 12, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di My Class. Apabila tidak ada, silahkan dinikmati presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.